Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Domain Data Science, program studi independen di AI for Job Orbit Future Academy. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Sistem Rekomendasi Film menggunakan metode kolaboratif filtering. Kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Bustomi, Rahmadini, Nuzulia Hanum saya sendiri, Restina Sihite. Oke, langsung saja kita lanjut. Yang pertama, kami akan membahas apa itu rekomendasi sistem atau sistem rekomendasi yang akan dibawakan oleh teman kami Rahmadini. Kepada Rahmadini, kami persilahkan. Oke, apa sih recommendation system atau sistem rekomendasi? Nah, sistem pemberi rekomendasi adalah sistem pembelajaran mesin yang membantu pengguna menemukan produk dan layanan baru. Setiap kali Anda berbelanja online, setiap rekomendasi memandu dan menuju produk yang paling mungkin Anda beli. Nah, komponen penting dari salah satu sistem ini adalah fungsi pemberi rekomendasi yang mengambil informasi tentang pengguna dan memprediksi peringkat yang mungkin ditetapkan pengguna untuk suatu produk. Misalnya, memprediksi peringkat pengguna, bahkan sebelum pengguna benar-benar memberikannya, membuat sistem pemberi rekomendasi menjadi alat yang ampuh. Nah, berikut ada struktur metode recommender system. Yang pertama yaitu content-based method. Nah, yang kedua ada collaborative filtering method, yang di bawahnya itu ada model based dan memory based, dan yang ketiga itu hybrid method. Oke, selanjutnya collaborative filtering method, ada model based recommendation system. Sistem rekomendasi berbasis model melibatkan pembuatan model berdasarkan kumpulan data peringkat. Dengan kata lain, kita mengekstrak beberapa informasi dari kumpulan data dan menggunakannya sebagai model untuk membuat rekomendasi tanpa harus menggunakan kumpulan data lengkap setiap saat. Nah, untuk sistem rekomendasi berbasis model, kita akan menggunakan library yang disebut surprise, dan kita akan menggunakan SPD sebagai metode faktorisasi matriks. Nah, apa sih itu SPD? SPD adalah Singular Value Decomposition. Untuk sistem rekomendasi berbasis model, kita akan menggunakan library yang disebut surprise, dan kita menggunakan SPD sebagai metode faktorisasi matriks. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Restina. Baik, untuk langkah pertamanya yaitu ada import library and package yang dibutuhkan. Pada langkah ini, terlebih dahulu kita install library surprise-nya. Kemudian kita import pandas, kita import reader, dataset, SVD. Kemudian kita import cross validate. Nah, pada langkah keduanya, kita load dataset dan menampilkan dengan pandas data frame. Nah, di sini kita dapat melihat datasetnya. Oke, untuk datasetnya, di sini terdapat kolom user ID yang terdiri dari 1 dan seterusnya. Yang kedua terdapat kolom movie yang terdiri dari list movie-nya. Yang ketiga ada kolom rating yang terdiri dari 1 sampai 5. Nah, setelah melihat datasetnya, kemudian kita dapat meloading data frame-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nuzulia. Oke, di langkah kedua ini akan ada namanya proses training. Yang pertama yaitu menyimpan variabel df ke dalam variabel data sebagai data training. Nah, yang kedua, menggunakan teknik dimensionality reduction dengan model SPD dari Scikit Surprise. Yang ketiga, yaitu memprediksi dengan mengambil sampel dari dataset, user ID, dan movie. Nah, memprediksi dengan mengambil sampel user ID yang pertama dengan movie James and the Giant Peach 1996 dengan rating 3,2. Nah, memprediksi dengan mengambil sampel user 1 dengan movie James dan the Giant Peach ini mendapatkan rating atau ESD sebesar 3,2 atau bisa kita simpulkan dengan 3. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Muhammad Bustomi. Kepada Muhammad Bustomi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nuzulia Hanum.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di tahap berikutnya ya. Di sini kita akan coba untuk predict rating untuk movie yang belum ditonton ya. Jadi di sini kan ada beberapa user ID ya. Setelah kita lihat dari dataset itu ada 1 dan seterusnya. Cuma di sini sebagai sampel saya coba kita coba dulu untuk user ID 1 ya. Di sini user ID-nya 1, di mana kita akan coba untuk lihat dulu nih dari semua film yang ada gitu, untuk user ID 1. Dan di sini ada array ya. Ada movie one play over the Populace 1975 dan seterusnya ya. Jadi untuk beberapa movie-nya ini dari user ID 1. Dan bisa kita coba juga untuk user ID yang lainnya. Tapi di sini sebagai sampel kita coba dulu untuk user ID yang 1. Terus selanjutnya kita akan coba nih yang sudah di rating dari user ID 1. Jadi di sini bisa dikatakan ini yang sudah ditonton atau ya user ID 1 ini yang sudah rating ya. Bisa dilihat ada beberapa list. Di sini sebagai sampel cuma ngambil 5 data pertama ya, 5 data pertama untuk user ID 1. Dan selanjutnya kita coba untuk melihat nih yang belum di rating dari user ID 1. Jadi ini yang not watch ini adalah yang belum di rating atau belum tonton ya. Nantinya kita bisa lihat beberapa film atau movie dari yang user ID 1-nya gitu. Dan kita bisa lihat lagi nih untuk ke bawah kita coba untuk prediksi gitu. Kita coba untuk prediksi rating untuk film yang belum ditonton gitu. Jadi nantinya dari user ini kita coba untuk memprediksi nih rating untuk film yang belum ditonton. Maksudnya apa? Jadi nanti kan ini ada beberapa film nih yang belum ditonton. Kita coba untuk prediksi. Nantinya kita akan coba untuk rekomendasi ke user lainnya gitu. Dan bisa dilihat sini ada beberapa ini ya rating ya. Rating dari movie di atas. Kurang lebih seperti itu. Berarti kan user ID 1 ya dari yang di atas tadi. Gitu. Maka nanti dia akan merekomendasikan ke user lainnya. Dan rekomendasi ini berdasarkan rekomendasi personal. Kita bisa melihat bahwa film yang belum ditonton, contoh ada movie ini ya, itu mendapatkan rating 4,5. Yang artinya ini sangat bagus untuk kita rekomendasikan kepada orang lain untuk ditonton ya. Jadi kan rekomendasinya itu seperti ini ya. Movie yang pertama tadi mendapatkan rating ini gitu. Dan selanjutnya kita akan coba nih simpan model. Kenapa? Simpan model ini gunanya untuk apa? Yaitu gunanya kita akan coba buat lagi gitu, tapi dengan cara yang lebih simpel. Makanya kita coba simpan model ini, nantinya kita bisa panggil model ini. Setelah modelnya disimpan, kita akan coba membuat rekomendasi sistemnya ya, dengan dataset kolaboratif filtering nih. Dan kita coba untuk user ID 1. Dan untuk prediksinya bisa kita lihat ya, user ID 1 ini ada beberapa movie dengan prediksi skornya gitu. Yang pertama ada movie Silence of the Lambs gitu. Dia memprediksi skornya itu 4,9. Berarti kurang lebih itu hampir rating 5 ya. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk user ID lainnya ya. Jadi nantinya kita coba inputkan aja deh berapa user berapa gitu kan. Coba seperti itu. Dan seperti itu ya kalau untuk rekomendasinya. Dan bisa kita tarik kesimpulan ya. Rekomendasi dari model yang dibuat berdasarkan kemiripan antar user dan item-itemnya di sini bisa dilihat bahwa film Silence of the Lambs itu dari user ID 1 ya mendapatkan prediksi skor itu atau rating 4,9. Bisa dikatakan itu bagus dan dia bisa merekomendasikan itu kepada user lainnya. Seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Sami dan teman-teman lainnya sudah mempresentasikan hasil dari sistem rekomendasi film menggunakan metode collaborative filtering. Nah, sekian dari presentasi kami terhadap proyek sistem rekomendasi film. Semoga dapat menginspirasi dan memberi pengetahuan yang lebih kepada teman-teman di rumah. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman lainnya dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye teman-teman.